Assalamualaikum fans drama Korea. Pada kesempatan kali ini aku bakalan membahas soal dan pembahasan tentang tes kompetensi teknis bidan di ujian P3K tahun 2021. So, kita langsung mulai aja ya. Kita masuk ke soal ya. Nyonya N umur 25 tahun, anak pertama. Umurnya 6 bulan, datang ke BPS menyatakan belum ingin punya anak dan ingin menggunakan kontrasepsi Implanon. Hasil pemeriksaan dalam batas normal dan saat ini sedang haid hari kedua. Ini untuk pertanyaan nomor 1 sampai dengan 5. Biasanya pada tes SKB itu adalah analisa soal. Jadi analisa kasus. Jadi satu kasus itu untuk 5 pertanyaan. Biasanya sih seperti itu yang aku alami. Oke, yang pertama, pertanyaan pertama adalah kontrasepsi yang dipilih Nyonya N efektif dalam titik-titik. A 2 tahun, B 3 tahun, C 4 tahun, D 5 tahun, E 6 tahun. Sebenarnya implan itu kita udah tahu ya, kalau implan itu adalah untuk 3 tahun. Jadi jenis untuk karena si Nyonya N ini ingin pakai Implanon, jadi kalau Implanon itu masa efektifnya adalah selama 3 tahun. Kita masuk pertanyaan yang kedua. Ini awal-awal pertanyaan biasanya masih gampang-gampang, tapi nanti kalau kita udah di tengah-tengah tuh udah mulai bingung, soalnya si pertanyaannya tuh suka bikin bikin kita jadi nggak pede buat ngejawabnya. Nah, untuk pertanyaan nomor 2, jumlah batang implan yang digunakan untuk Nyonya N adalah, sebenarnya kalau jenis metode implan itu banyak macamnya. Ada Norplan, itu ada yang 1, ada yang 3. Kalau zaman dulu ada 6, tapi kalau untuk saat ini itu kebanyakan yang dipakai 1 batang. Jadi sebenarnya ini jadi semuanya benar, tapi kita lihat yang terbaru aja. Jadi yang terbaru biasanya 1 batang, kita isinya 1 batang. Oke, kita masuk pertanyaan nomor 4, masih dengan kasus yang sama. Waktu yang tepat dalam pemasangan kontrasepsi yang dipilih Nyonya N adalah, ini waktu yang tepat. Ada saat itu juga, terus yang B setelah hari ke-7, yang C-nya hari kedua dan sampai dengan 7 menstruasi, hari keempat menstruasi, kemudian hari ke-14 menstruasi, kemudian yang E-nya menunggu menstruasi bulan berikutnya. Nah, ini nih yang aku aneh. Kalau aku lihat di kunci jawaban itu sebenarnya hari kedua sampai dengan 7 menstruasi. Hari ke-7 setelah hari ke-7. Kayaknya aneh ya, nggak mungkin. Oke. Kita masuk pertanyaan berikutnya, nomor 4. Waktu yang tepat dalam pemasangan kontrasepsi yang dipilih Nyonya N adalah A saat itu juga, setelah hari ke-7, hari kedua sampai dengan 7 menstruasi, D-nya hari ke-14 menstruasi, dan E menunggu menstruasi. Nah, kalau ini jelas, pasiennya kan datang ke bidan, ingin di KB, dan dia pemeriksaannya masih dalam batas normal. Kemudian saat ini sedang haid hari kedua. Sebenarnya kalau pasang implan itu bisa saat itu juga. Jadi jawabannya adalah saat itu juga, selama kita yakin kalau si pasien itu tidak hamil. Jadi selama kita yakin pasien tersebut tidak hamil, itu bisa dipasang saat itu juga. Kita masuk pertanyaan berikutnya, nomor 5, efek samping yang mungkin terjadi adalah, ini efek samping dari implan ya. Jadi ada mual, yang A mual, kemudian amenore, keputihan gatal, perdarahan banyak, nyeri saat senggama. Oke, efek samping dari implan, mual itu benar. Amenore itu kadang-kadang terjadi pada beberapa orang, betul juga. Keputihan yang gatal untuk pemakaian implan karena dia KB hormonal, biasanya pada beberapa kasus pasien juga ada keluhan keputihan gatal, betul. Terus ada juga yang perdarahan banyak. Perdarahan banyak sih sebenarnya sedikit banget ya kalau selama ini yang aku temuin pasien, cuman tetap bisa. Jadi ini bisa juga. Nah, kalau nyeri saat bersenggama, biasanya karena si lendir serviknya berkurang, akhirnya si pasien itu ngerasa nyeri saat bersenggama. Tapi itu juga merupakan salah satu efek samping dari KB hormonal. Jadi ini juga benar. Cuman kan di sini kita bingung ya, semuanya benar. Kira-kira jawabannya yang mana? Nah, yang kita lihat adalah biasanya ini yang paling sering terjadi
efek sampingnya itu sebenarnya semuanya ada, tapi karena dia lagi menyusui, ini karena di sini dijelasinnya bahwa anaknya itu anak pertama umurnya 6 bulan datang ke BPS, berarti dia masih punya anak yang usianya 16. Kemungkinan sebenarnya sih harusnya ini lebih jelas lagi apakah dia menyusui atau tidak, karena kalau menyusui jelas dia biasanya belum haid, karena dengan menyusui itu kan dia bisa ada MAL ya, metode amenorelaktasi, jadi memang tidak haid karena dia sedang menyusui, dan itu juga merupakan salah satu jenis KB alami. Nah, untuk itu berarti di sini jawabannya adalah yang B. Ya, jadi kalau kita lihat di pilihan ganda semua jawabannya benar, kita analisis lagi, lihat lagi kasusnya. Kasus si ibu ini seperti apa? Oh, dia lagi nyusuin, kemungkinan dia kan tidak akan mens. Dan kita berarti efek samping yang kita pilih juga amenorre, berarti dia tidak mens. Gitu. Pertanyaan selanjutnya ya. Oke, ini kasus yang baru. Nyonya R dan suaminya biasanya menggunakan kontrasepsi kondom. Semalam melakukan hubungan seksual tanpa kondom karena kehabisan lama haidnya 5 hari. Saat ini Nyonya R berada pada siklus haid hari ke-10. Pagi ini dia datang ke tempat praktek Anda dan minta bantuan agar tidak hamil. Nomor 6, kontrasepsi apa yang Anda berikan kepada Nyonya R? Jadi nah, yang pertama ada pil progestin, pil kombinasi, suntik siklofem atau suntik 1 bulan ya. Kemudian ada suntik kombinasi, yang E kontrasepsi darurat pil. Nah, untuk pertanyaan ini karena Nyonya R itu kan sebenarnya dia sebelumnya pakai kontrasepsi kondom, tapi karena dia lupa, dia tidak mau hamil, otomatis jawabannya adalah yang E, kontrasepsi darurat, karena untuk mencegah kehamilan yang terjadi karena tadi malam Nyonya R itu berhubungan suami istri dengan suaminya. Jadi jawabannya adalah E. Kemudian pertanyaan nomor 7, waktu yang tepat menggunakan kontrasepsi tersebut maksimal. Nah, ini jadi kalau pertanyaan yang bersangkut paut seperti ini, kalau kita jawabnya salah dari awal, itu biasanya nomor 7, 8, 9, 10-nya juga ikut-ikut salah. Tapi makanya kenapa kita harus benar-benar teliti. Kalau kita yakin dari awal jawabannya itu, kita bisa langsung pilih. Tapi kalau misalnya kita masih setengah-setengah, kita bisa lewatin dulu, lihat ke bawahnya, karena kadang-kadang ada kunci jawabannya di pertanyaan selanjutnya. Jadi buat teman-teman kalau misalnya lagi tes SKB nanti, pada saat tes SKB yang sudah lulus, buat teman-teman yang sudah lulus tes SKD-nya, jadi mengerjakan soal itu harus hati-hati, jangan, kalau bahasa Sunda sih bilangnya gurung gusuh, jangan. Jadi kita pelan-pelan, kalau masih kita belum yakin, kita tandain dulu, nanti kita lihat ke pertanyaan berikutnya, karena kadang-kadang di pertanyaan berikutnya juga ada kunci jawabannya. Nah, ini tadi kita sudah memilih pil kontrasepsi darurat ya, karena dari situ waktu yang tepat menggunakan kontrasepsi tersebut maksimal 7 hari sejak hubungan seksual, 12 jam sejak hubungan seksual, 24 jam sejak hubungan seksual, 48 jam sejak hubungan seksual, 72 jam sejak hubungan seksual. Oke, sebelum saya menjawab, saya akan sedikit menjelaskan tentang kontrasepsi darurat. Kontrasepsi darurat itu dibagi menjadi 2 ya. Jadi ada mekanik dan juga ada yang medik. Nah, kalau mekanik ini biasanya IUD. Kalau yang medik itu adalah ada pil kombinasi, pil progestin, dan pil estrogen. Nah, ini tuh adalah macam-macam dari kontrasepsi darurat itu. Nah, di sini kita harus lihat nih, kalau IUD, kalau kondarnya IUD, dia itu boleh dipasang maksimal itu 7 hari setelah berhubungan.
itu berhubungan. Nah, sedangkan untuk medik ada pil kombinasi, pil progesterin dan pil estrogen. Nah, ini masing-masing itu bisa diminum atau akan atau hasilnya itu akan berkhasiat kalau kita cepat meminumnya, atau istilahnya kita cepat menggunakan metode pil kontrasepsi darurat ini. Dan maksimal itu biasanya adalah 3 hari, atau dari sini bisa juga 48 jam. Tuh, kenapa nggak 72 jam? Karena kalau semakin lama rentan waktunya dari antara hubungan seksual ke minum pil kontrasepsi darurat ini, maka biasanya tingkat kegagalannya juga semakin tinggi gitu. Biasanya biasanya kontrasepsi darurat ini diberikan kepada korban perkosaan, atau misalnya seorang wanita yang seperti kasus ini lupa menggunakan KB, pokoknya atau misalnya yang IUD-nya eksplosi keluar, atau dan masih banyak lagi. Jadi kita bisa boleh memberikan KB kontrasepsi darurat. Anak aku lagi nangis, kita pause dulu, nanti kita terusin lagi, oke? Pertanyaan selanjutnya, kenapa? Pertanyaan selanjutnya nomor 8. Berapa dosis dan bagaimana cara penggunaan kontrasepsi tersebut? Pil kombinasi dosis tinggi minum 2 tablet diulang 2 tablet 24 jam berikutnya. Yang B, pil kombinasi dosis tinggi diminum 2 tablet dan 2 tablet lagi 12 jam berikutnya. Yang C, pil kombinasi diminum 2 tablet pada malam hari dilanjutkan 1 tablet pada hari dan waktu yang sama. Yang D, pil progesterin 1 tablet pada malam hari dilanjutkan 1 tablet tiap hari pada waktu yang sama. Kemudian yang E, disuntikan saat ini diulang 4 minggu kemudian selama 7 hari memakai kondom. Jadi kalau pil kombinasi jelas bukan yang C ya dan yang D, karena yang C dan D adalah pemakaian untuk KB pil biasa. Berarti jawabannya antara A dan B. Sedangkan kita tahu untuk dosis penggunaan pil kontrasepsi darurat itu adalah untuk dosis pertama ke dosis kedua itu 12 jam. Berarti jawabannya yang B. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa efek samping kontrasepsi tersebut? Spotting, mual dan muntah, peningkatan berat badan, nyeri daerah penyuntikan, tekanan darah meningkat. Nah, untuk efek sampingnya biasanya karena dia dosis tinggi, itu yang dialami itu adalah mual dan muntah. Kemudian, kapan waktu mulai menggunakan kontrasepsi lainnya yang tepat? Ini pil langsung diminum. Kondom AKDR dapat dimulai hari ke-7, kemudian suntikan diberikan 5 hari periode menstruasi berikutnya. Implan dipasang dalam 5 hari periode menstruasi berikutnya. Nah, di sini KB yang cocok adalah kalau pil kan jelas ya si ibunya aja pakai kondom dia tidak lupa, berarti kondom bukan, pil juga bukan karena kemungkinan ibunya lupa juga tinggi. Nah, karena si ibunya tidak mau hamil lagi, berarti kita menganjurkan kontrasepsi jangka panjang, yaitu AKDR. Nah, itu dia contoh dan pembahasan soal tes kompetensi P3K Tenaga Kesehatan Bidan part 1. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan komen di bawahnya ya, supaya aku semakin semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.